Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, selamat siang ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, dimudahkan jalan usahanya, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi kawan ya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian. Sekarang hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024 sekitar pukul 11.00 kawan ya. Dan hari ini adalah jadwal saya melakukan pemupukan susulan kocor di masa pembuahan tahap kedua. Nih seperti ini kawan. Dan mohon maaf kawan ya, di seminggu terakhir ini saya tidak melakukan update perawatan cabai rawit kaliber ini dikarenakan kesibukan menjadi anggota KPPS pemilihan umum, sehingga kurang lebih 7 hari cabai rawit kaliber ini tidak dilakukan perawatan khusus. Tapi alhamdulillah kawan ya, meskipun dalam seminggu terakhir ini tidak dilakukan perawatan, alhamdulillah tanaman cabai rawit kaliber ini semakin tumbuh sehat, subur, dan optimal. Dan ini kawan nih, buah tahap kedua alhamdulillah sudah semakin banyak, semakin lebat, dan sedang dalam proses pematangan buah. Dan ini kawan, update cabai rawit kaliber di usia 145 hari setelah tanam. Dan tadi pagi saya baru saja selesai melakukan pemupukan kocor susulan untuk mengoptimalkan pembungaan pembuahan tahap kedua. Dan alhamdulillah kawan ya, terhitung hari ini cabai rawit kaliber ini masih aman dari penyakit bercak daun, kemudian penyakit layu fusarium, penyakit busuk ranting, busuk batang, dan juga patek ataupun antraknosa. Nih seperti ini kawan, alhamdulillah ya. Untuk pembuahan tahap kedua kali ini alhamdulillah semakin tumbuh banyak. Nih alhamdulillah untuk tunas barunya juga tumbuh nih. Nah ini juga sama. Dan ini sudah dilakukan penyanggaan kanan dan kiri, cuman ini belum selesai semua. Di bagian sini, sebelah sini sudah selesai. Dan alhamdulillah kawan ya, setelah dilakukan penyanggaan dengan bentuk seperti ini, meskipun hujan lebat disertai angin juga, cabai rawit kaliber ini lebih kuat
dari rebah ataupun tumbang. Nih, dan ini sudah mulai masak. Dan ini untuk pemetikan yang ke-11. Nih, sudah matang kawan nih. Nih, buahnya alhamdulillah. Dan ada juga kawan ya yang terserang penyakit patek ataupun antraknosa, tapi tidak begitu banyak. Nih, seperti ini contohnya. Ini kena, dan ini juga sama nih. Nih, ini terserang penyakit patek. Dan alhamdulillah tadi pagi saya lakukan pemupukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran penyakit patek ataupun antraknosa. Nih, seperti ini kawan. Alhamdulillah ya, untuk pertumbuhan di usia 145 hari setelah tanam, cabai rawit kaliber ini tumbuh sangat optimal. Sebenarnya untuk pembuahan tahap kedua ini terbilang lambat kawan ya, dikarenakan cabai rawit kaliber ini terserang penyakit busuk Phytophthora sebanyak 2 kali, yaitu serangan busuk kuncup. Jadi kuncupnya ini mengering sehingga untuk pembungaan dan pembuahan tahap keduanya jadi lambat. Tapi insya Allah nih, insya Allah untuk proses kesehatan cabai rawit kaliber ini sekarang sudah 100% sembuh. Nih, lihat nih kawan, buahnya alhamdulillah lebat. Nih, apalagi yang ini sudah wow. Dan ini sudah ketemu kawan ya, antara tunas yang kanan dan tunas yang kiri. Nih, saking enggak kuatnya sehingga ini doyong nih. Nih, doyong, udah enggak kuat lagi nih menahan ranting. Nih. Dan ini belum dilakukan proses penyanggaan kawan ya, dikarenakan waktunya belum belum sempat, dikarenakan kesibukan menjadi anggota KPPS. Tapi insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan ini akan saya lakukan penyanggaan, karena ini sudah tidak kuat lagi menahan banyaknya buah. Nih, apalagi yang itu tuh, yang ini nih, ini udah seperti ini kawan nih. Ini kalau tidak dilakukan penyanggaan ini akan patah lama kelamaan karena beban buahnya yang semakin banyak ya. Nih, dan ini harus segera dilakukan penyanggaan. Dan ini barisan tanaman cabai rawit kaliber yang terserang penyakit busuk Phytophthora ataupun mati pucuk sebanyak 2 kali. Nih, dan alhamdulillah sekarang untuk pertumbuhannya sudah 100% pulih. Tuh, alhamdulillah ya. Dan kondisinya sekarang dalam proses pembungaan. Nih, seperti ini. Sehingga pembungaan dan pembuahannya jadi terlambat. Tapi alhamdulillah sekarang nih sedang dalam proses pembungaan. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam pemupukan kocor susulan di usia 145 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini.
Perlu diingat kawan ya, untuk pemupukan kali ini di usia 145 hari setelah tanam, multifungsi ya. Selain juga bagus diaplikasikan pada saat musim hujan, juga untuk mengoptimalkan pembungaan dan pembuahan, juga untuk mencegah dan mengendalikan berbagai penyakit tanaman seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian bercak daun, penyakit layu fusarium, layu bakteri, busuk batang, busuk ranting, busuk kuncup ataupun busuk Phytophthora. Karena saya aplikasikan juga pupuk hayati, kemudian asam humat dan juga berbagai pupuk organik lainnya. Takaran air yang saya gunakan kali ini sebanyak 100 liter air kawan ya. Nanti akan saya jelaskan secara lengkap dari pemakaian pupuk tiap 20 liter. Nah, untuk pupuk NPK kali ini saya memakai pupuk NPK seimbang, yaitu NPK 16-16-16 dari merek Pak Tani. Kelebihan dari pupuk NPK 16 Pak Tani ini, selain memiliki unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium yang seimbang, juga dilengkapi dengan unsur hara magnesium sebesar 1%, kalsium sebesar 5,15%, sulfur 0,9%, nitrat ataupun NO3 sebesar 7%, dan juga dilengkapi dengan unsur hara boron, seng, koper, dan mangan. Nah, untuk cara aplikasi pupuk NPK 16 ini seperti biasa, dilarutkan terlebih dahulu di ember ataupun wadah terpisah. Sambil menunggu pupuk NPK 16 benar-benar larut ataupun hancur, kemudian larutkan gula putih sebanyak kurang lebih 150 gram. Nah, jadi fungsi utama dari gula putih ini bertujuan untuk mengaktifasi mikrobakteri baik yang terdapat pada pupuk hayati Tricoge. Untuk dosis Tricoge ataupun pupuk hayati, saya gunakan sebanyak 250 gram. Selain pupuk NPK 16, gula putih, dan juga pupuk hayati, saya tambahkan air leri ataupun air cucian beras sebanyak 1 botol aqua kurang lebih 600 ml. Kemudian saya tambahkan air jakaba sebanyak 1,5 liter.
Setelah gula putih, kemudian pupuk hayati, air leri, dan jakaba benar-benar larut ataupun tercampur merata dengan air. Kemudian saya tambahkan asam humat sebanyak 250 gram. Ketika semua pupuk benar-benar sudah larut ataupun tercampur merata, kemudian larutkan pupuk NPK 1616. Jangan lupa kawan ya, di tahap ini harus benar-benar diaduk agar semuanya tercampur merata. Untuk dosis kocor saya gunakan takaran kurang lebih 200 ml dan dikocor di sekitar perakaran ataupun pada lubang tanam. Dan ini kawan, update setelah dilakukan pemupukan kocor susulan tadi pagi kawan ya. Nih, buah terlihat semakin lebih gendut. Kemudian untuk proses pematangan juga lebih cepat. Dan insya Allah untuk petikan yang ke-11 akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Nih, seperti ini. Selain itu, daun juga terlihat lebih hijau karena kelebihan dari pupuk NPK 16 dari Pak Tani ini memiliki kandungan nitrogen dalam bentuk nitrat, sehingga bentuk nitrat langsung diserap oleh tanaman. Nih, seperti ini kawan. Nih. Dan ini kita sudah tidak bisa masuk ke dalam ya, karena ranting kanan dan ranting kiri ini sudah ketemu. Dan ini harus segera dilakukan penyanggaan memakai bambu. Nih, seperti ini kawan. Ini kalau kita maksa ke dalam, ini dipastikan akan banyak ranting yang patah. Apalagi nanti ya, kalau sudah berbuah, ini sangat berisiko banyak yang patah karena sudah bisa dilihat ini untuk pembungaannya nih sangat begitu super lebat. Baik kawan ya, mungkin untuk informasi perawatan cabai rawit kaliber di usia 145 hari setelah tanam cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar
informasi ini bisa memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang lain yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.